Kemudian ja'at hadhil ma'ani, ini adalah hadis-hadis yang menjadi tendensi Syed Abdullah Al-Haddad itu, Syed Abdullah bin Mahfud Al-Haddad itu dalam menjelaskan fadilah-fadilah tadi. Ja'at hadhil ma'ani, makna-makna tersebut itu, makna-makna keutamaan tersebut itu yang sudah disebutkan itu tertera di fi haditsin, di dalam hadis rawahul Imam Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, balagon secara balaghi, dalam artian beliau itu enggak menyebutkan sanadnya secara lengkap, tapi beliau langsung menyebutkan hadisnya tanpa menyebutkan sanad-sanad beliau secara lengkap sampai Rasulullah SAW. Jadi beliau hanya menyebutkan balagoni hadza, bahwasanya telah sampai kepada kami hadis ini, tanpa menyebutkan saya dapat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai Rasulullah, enggak. Jadi seperti itu. Wa balaghatu hadzal imam kulluha mausulah. Tapi di sini disebutkan bahwasanya hadis balaghi, bahwasanya hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Muwatta itu yang berhukum balaghi, yang tidak menyebutkan silsilah sanadnya itu kulluha mausulah, dihukumi sebagai mausul. Sudah diyakini pasti itu mausul, enggak mungkin beliau itu menyebutkan hadis itu asal-asalan tanpa melihat sanadnya itu. Jadi beliau itu menyebutkan hal tersebut itu mungkin cuma ya ringkasan aja supaya orang itu enggak bosan membacanya, supaya langsung ke intinya kayak gitu. Kama fit Tamhid Ibnu Abdul Bar, seperti halnya dijelaskan di dalam kitab Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Kemudian wafis sahih, dan di dalam kitab sahih ini, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim juga ada di ta'liqatnya ini disebutkan. Itu disebutkan hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan imanan, dengan beriman, wahtisaban, dan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni darinya dosa-dosa yang telah terdahulu. Wa man qama ramadhana, dan barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni darinya dosa-dosa yang terdahulu. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Jadi itu adalah keutamaan dari orang-orang yang menghidupkan Ramadan dan malam-malamnya, khususnya malam Lailatul Qadar, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, wa fi riwayat Qutaibah, dan di dalam riwayatnya Imam Qutaibah itu ada tambahan wa ma ta'akhkhar. Jadi yang diampuni itu bukan cuma dosa yang terdahulu, tapi wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi seperti itu. Wahya ziyadatun min thiqatin walaha hukmus shihah. Wahya ziyadatun min thiqatin, dan tambahan tersebut itu dinilai sebagai tambahan dari orang yang thigah. Nah, maksudnya thigah itu apa? Thigah itu adalah sebutan dalam ilmu hadis bahwasanya orang tersebut itu orang yang dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Karena ada tingkatan orang dalam meriwayatkan hadis, enggak semuanya itu thigah. Ada orang yang thigah, ada orang yang enggak thigah itu ada, bisa dibilang ada yang dhaif, ada yang dinilai kadzib, berbohong. Jadi seperti itu. Thigah itu artinya adalah orang tersebut dipercaya bahwasanya dia itu dalam meriwayatkan hadis karena kuatnya hafalan, karena dia itu terpercaya terpercaya dalam periwayatannya. Jadi seperti itu. Adapun yang enggak thiqah itu ya biasanya karena dia itu enggak kuat hafalannya, karena dia itu dinilai orang yang enggak jelas halnya, dalam artian bukan karena dia enggak dipercaya hadis, cuma karena mungkin orang ahlu hadis itu jarang yang mengetahui syakhsiyah orang tersebut, tentang profil orang tersebut, sehingga kadang enggak dihukumi sebagai thiqah. Walaha hukmus shihah, dan tambahan tersebut itu dinilai sebagai hukumnya sihah atau sahih. Intinya seperti itu. Kita nggak akan terlalu dalam membahas tentang hadis karena itu bukan maudhu kita sekarang. Kemudian
Sayyid Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad menyebutkan wal ahadits fi fadaili Ramadan katsirah, dan hadis-hadis dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan Ramadan itu sebenarnya banyak. Sebenarnya ada banyak sekali. Katsiratun jiddan banyak sekali. Tadfa'ul mu'minina ila igtinami ayyamihi, yang mana dapat mendorong orang-orang mukmin ila igtinami ayyamihi, untuk memaksimalkan hari-hari mereka bisyami, dengan puasa, wal qiyami, dan qiyamul lail. Fafihi, maka di dalam bulan Ramadan tersebut tuftahu abwabul jannat, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallul maradatu minasyayatin, dan diikat setan-setan yang kecil, tapi yang kecil ini diikat setan-setan yang kecil. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu fadilah-fadilah Ramadan yang disebutkan juga di hadis-hadis yang lain. Banyak hadisnya, cuma di sini beliau nggak menyebutkan secara semuanya. Ada, kalau di itu dulu Al-Faqir juga pernah belajar itu dulu di 2 tahun yang lalu ya, juga bareng sama ini, itu hadis-hadis yang menyebutkan fadilah-fadilah yang ada di Ramadan. Itu nama kitabnya apa ya, kok lupa, bentar, ada di sini kayaknya di kitab ini nih, kitabnya namanya At-Targhib wa Tarhib lil Munziri. Ini At-Targhib wa Tarhib lil Munziri. Ini di kitab beliau ini di khususnya bab shaum, kitab shaum, At-Targhib fi shaum, itu banyak menyebutkan semua hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan dan fadilah-fadilah ibadah di bulan Ramadan. Aduh, ini kok sulit jadinya masukkannya. Ini seperti itu.